Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau TOA di masjid dan musola. Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban antar warga. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas menerbitkan aturan yang mengatur penggunaan pengeras suara ataupun TOA di masjid dan musola. Aturan ini dikeluarkan untuk meningkatkan ketertiban dan juga keharmonisan antar warga. Menurut Menteri Agama, penggunaan pengeras suara atau TOA ini menjadi kebutuhan untuk syiar Islam sebagai media syiar Islam di masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, ini masyarakat Indonesia terdiri dari latar belakang yang beragam ataupun berbeda-beda, baik dari agama maupun keyakinan. Lantas, apa dasar diterbitkannya aturan ini dan juga bagaimana nanti penerapan serta pengawasannya? Kita akan berbincang langsung dengan Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah ada Bapak Komarudin Amin. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Ya, baik. Pak Dirjen, kita tahu sebelumnya aturan mengenai TOA masjid ataupun pengeras suara untuk di masjid dan musola ini pernah ada sebelumnya, tapi setingkat Dirjen ya Pak. Kemudian ini diatur berdasarkan peraturan Menteri. Dasarnya sebenarnya apa Pak? Adakah laporan-laporan yang kembali masuk pada Kementerian Agama Republik Indonesia? Ya, pertama seperti tadi yang Anda sampaikan sendiri bahwa memang sebelumnya sudah ada edaran Dirjen Binmas Islam tahun 78. Ya. Jadi ini meningkatkan levelnya, diangkat menjadi surat edaran Menteri Agama dalam rangka untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan bersama dan juga tentu kedamaian di antara kita yang sangat multikultural. Nah, tentu diharapkan surat edaran ini nanti berfungsi instrumental untuk mengatur penggunaan pengeras suara di musola dan di masjid. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa latar belakang masyarakat kita kan sangat berbeda-beda ya. Ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Ada yang membutuhkan suara itu, ada juga yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu supaya tidak saling mengganggu, maka diaturlah penggunaan suara atau pengeras suara di masjid dan musola, baik suara luar maupun suara dalam. Nah, misalnya diatur, misalnya menjelang sholat subuh ya, masuknya sholat subuh, 10 menit sebelum azan dikumandangkan, itu bisa dikeluarkan suara bacaan-bacaan Al-Quran atau tarhim, ya sholawat, begitu, itu bisa, tapi jangan terlalu lama, maksimal 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Nah, setelah itu kemudian suaranya di dalam saja, misalnya suara imam, yang membutuhkan suara imam kan makmumnya ada di dalam masjid, tidak perlu suara keluar, karena itu bisa atau berpotensi mengganggu orang-orang yang masih mau istirahat, ya, jadi digunakan suara dalam saja. Ceramah misalnya kalau ada kultum setelah sholat subuh, itu juga suara dalam saja. Ada ceramah-ceramah, ada pengajian-pengajian, silakan, tetapi menggunakan suara dalam. Tidak usah menggunakan suara luar, karena itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang tidak membutuhkannya. Apalagi mereka yang mau beristirahat, terutama di kota-kota besar misalnya yang tentu memiliki ritme aktivitas yang sangat berbeda-beda. Nah, misalnya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya juga boleh mengeluarkan suara menggunakan pengeras suara, tapi maksimal 5 menit sebelum azan. Ya, jadi sebelum azan ada pengajian, ya, ada suara pengajian Al-Quran atau ada sholawat, itu boleh silakan, tapi maksimal 5 menit sebelum azan. Dan setelah itu, kemudian setelah azan, kalau ada pengajian, ada diskusi atau apapun, yaitu suara dalam saja supaya yang lain tidak terganggu. Nah, juga diatur bahwa yang misalnya yang melaksanakan azan atau suara yang akan keluar itu supaya